"Kakang, siapakah orang bercaping itu, Kakang?" kata Lata Manjari ketika mereka telah sampai di tepi air terjun Lawean. "Aku juga tidak tahu, guru gadis kecil. Sepertinya ayah mengenalnya," jawab Jambu Nada dengan mata tetap mengawasi jalannya pertarungan di tepi air terjun Lawean. "Kakang, aku merasa pusing, Kakang. Tubuhku terasa panas." "Kakang," kata Lata Manjari yang merasa tubuhnya yang kepanasan yang luar biasa saat tubuh orang bercaping itu bersinar kemerahan. "Guru gadis kecil," seru Jambu Nada menangkap tubuh Lata Manjari yang tak mampu lagi berdiri. Jambu Nada mencoba memeriksa sendi-sendi tubuh Lata Manjari, terasa aliran darah putri cantik itu terasa panas luar biasa. Hawanya sampai menyerap dalam darah membatin Jambu Nada. Kemudian matanya terpejam mencoba mengalirkan tenaga murni ke dalam tubuh putri cantik itu. Tapi kemudian Jambu Nada terkesiap mendengar benturan yang terjadi. Jambu Nada melihat tubuh ayahnya melayang ke belakang dan jatuh tertuduk. "Ayah!" seru Jambu Nada. Sesat dengan perlahan Jambu Nada membaringkan tubuh Lata Manjari di rumput kering. Baru saja dia ingin menuju di mana ayahnya terjatuh, dia melihat sesosok bayang berkelebat kemudian mendekap tubuh ayahnya dari belakang. Jambu Nada berkelebat mendekati di mana pertarungan itu terjadi. Jambu Nada mulai menerapkan kekuatan Sabda Naga Puspa Kresna tingkatan pertama. Sepertinya Naga Puspa Kresna tidak mampu menahan kekuatan ilmu orang itu, membatin Jambu Nada. Sementara itu Layang Samba telah menyeleretkan Ajin yang ngegerigis itu. Seleret sinar merah yang begitu cepat menghantam arah tubuh Kamandanu dan Pranayam. Tapi tiba-tiba saja Layang Samba terkesiap ketika dia melihat sesosok bercahaya merah biru keputihan menyongsong ajiannya. Terdengar raungan yang aneh dan sesat asap mengepul dan menghilang. Kurang ajar, ternyata dia memang siluman. Tubuhnya kembali bersisik. Ajian Komara Agni hanya menjadi asap ketika menyentuh badannya, membatin Layang Samba. "Paman, bawalah ayah ke tepi sebelah batu itu, tolong berikan pil ini pada ayah. Di sana juga ada guru gadis kecil, dia tak sadarkan diri," bisik Jambu Nada pada Pranyam. "Hatilah Engger, dia mempunyai ilmu yang banyak dalam tubuhnya," kata Pranyam kemudian membopong tubuh Kamandanu. "Siapa orang itu, Paman?" Layang Samba Engger. Kemudian Pranayam segera meninggalkan tempat itu dengan membopong Kamandanu. Jambu Nada mengangguk, kemudian matanya tajam melihat Layang Samba. "Tuan begitu kejam? Tuan masih saja ingin membunuh orang yang sudah tak berdaya. Kenapa Tuan memakai kaping?" kata Jambu Nada. "Kau terlalu banyak bicara, anak siluman. Jangan kau merasa sombong karena kau tak terpanggang dengan ajianku. Aku belumlah sampai ke puncak. Sekarang terimalah aku, pastikan tubuhmu akan mengering," keras suara Layang Samba. Tubuhnya seakan dibalut dengan api yang menyala. Tangannya dihentakannya dengan berteriak nyaring. Bersamaan itu seleret sinar yang merah membara terlepas dan menerjang tubuh Jambu Nada. Jambu Nada tidak tinggal diam. Tubuhnya segera bertotol hitam, dari totol itu keluar sinar yang merah biru keputihan. Diterapkannya pada tingkatan pertama. Dia tak ingin membunuh orang itu, apalagi ingat akan pesan ayahnya. Manusia tak berhak membunuh orang selama hal itu bisa dihindari. Sesaat kemudian kekuatan yang ngegerigis itu berbenturan. Seleret itu menghantam dengan keras. Tubuh Jambu Nada terpental ke belakang. Dari tepi mulutnya keluar darah. Layang Samba tertawa. Tapi sesaat kemudian matanya seakan terbelalak. Tubuh Jambu Nada telah berdiri dengan kokohnya. Benar-benar anak siluman. Puncak Aji Komara Agni pun tak membuat tubuhnya terpanggang. "Tapi aku coba lagi. Aku yakin dengan terus terkena Aji Komara Agni tubuhnya akan terbakar," membatin Layang Samba dengan sedikit cemas. Dan benar saja, bertubi-tubi seleret api yang membara menerjang tubuh Jambu Nada. Entah kenapa kali tubuh Jambu Nada terpental dan bangun lagi. Hingga tiba-tiba lengan Jambu Nada agak panjang melengking. Seleret sinar itu berbalik. Layang Samba terkejut bukan kepala, tapi terlambat sinar bara api itu menghantam dadanya. Layang mundur panjang. Dia merasakan dadanya terangkat terbakar. Kemudian tubuhnya terpental. Ajian miliknya sendiri telah menyerang dirinya sendiri. Tapi sebelum tubuh Layang Samba mengenai tanah, sosok bayangan merah berkelebat dan menyembar tubuh Layang Samba. Dan sekejap berikutnya tubuhnya menghilang di bebatuan besar di tepi air terjun Lawean itu. Jambu Nada terduduk lemah. Serasa nafasnya sesak,
Jambu Nada duduk bersedekap mengatur pernafasannya seperti yang diajarkan ayahnya. "Bagaimana keadaanmu, Kakang?" Terdengar suara lembut Lata Manjari terdengar di telinga Jambu Nada. Lata Manjari yang telah siuman tak sadar berlari ketika melihat Jambu Nada terduduk lemah. "Aku tidak apa-apa, guru gadis kecil," jawab Jambu Nada sambil mencoba tersenyum. "Biar aku lihat keadaanmu, Kakang," kata Lata Manjari. Kemudian memegang persendian Jambu Nada. Sesaat gadis cantik itu menghela nafasnya. "Kau bawa pil itu, Kakang?" tanya Lata Manjari kemudian. Sambil mengangguk, Jambu Nada merogoh tabung dalam lipatan bajunya. Kemudian dengan dibantu Lata Manjari memasukkan pil penahan daya tahan tubuh itu ke dalam mulutnya. "Bagaimana keadaan ayah, guru gadis kecil?" tanya Jambu Nada dengan wajah khawatir. "Eyang Kamandanu sudah baikan, Kakang. Tadi sudah siuman. Marilah, Kakang, kita ke batu itu, mereka menunggu kita," sahut Lata Manjari sambil menunduk tak berani menatap mata Jambu Nada. Dengan dibantu Lata Manjari, Jambu Nada bangun dan perlahan-lahan berjalan ke arah Kamandanu dan Pranyam. "Duduklah, Nada. Bagaimana keadaanmu?" tanya Kamandanu yang telah benar-benar pulih. Karena kekuatan naga Puspa Kresna dan juga pil daya tahan tubuh, maka akan mempercepat keadaan tubuh Kamandanu. "Aku tidak apa-apa, ayah. Hanya sedikit kelelahan," jawab Jambu Nada sambil duduk di hadapan ayahnya. Kamandanu memandang anaknya itu. "Apa kau mencari ayah hingga kau sampai ke sini?" "Aku memang ingin mencari ayah setelah menemui Eyang. Tapi Eyang mengatakan agar aku ke sini," jawab Jambu Nada. "Payung kelanjana," desis Kamandanu. "Apa itu ayah?" tanya Jambu Nada cepat. "Eyangmu menguasai payung kelanjana. Dengan payung kelanjana merupakan aji untuk melihat dan merasakan getaran bahaya. Aji ini sangat kuno dan langka. Jarang orang yang memilikinya," jawab Kamandanu yang berada di batu besar itu mengguk pelan mendengarkan penjelasan Kamandanu. "Sekarang marilah kita kembali ke pondok. Hari sudah mendekat fajar," kata Pranayam sambil melihat ufuk timur yang berwarna keemasan. Kamandanu, Jambu Nada dan Lata Manjari serta diikuti Pranayam segera berdiri dan dengan perlahan keempat orang itu meninggalkan air terjun Lawean. Tak ada yang bersuara. Fajar telah mulai kemerahan di ufuk timur Bukit Penampihan. Suara alam yang menyambut datangnya hari yang baru nampak bersemangat. Begitu juga dengan beberapa prajurit yang telah terbangun. Malahan beberapa di antaranya sudah membersihkan diri dan menikmati wedang jahe juga jagung rebus yang telah disiapkan murid-murid Dewi Tunjung Biru. Kesibukan di dapur pun telah nampak. Asap telah mengepul, beberapa cantrik yang bertugas di dapur nampak bersemangat menyiapkan makanan untuk penghuni pondok utama. "Bibi, untuk sementara Bibi jangan bilang ke siapa-siapa dulu. Aku juga tidak mengerti apa yang menjadi alasan Kakang Layang Samba berbuat seperti itu," kata Lata Manjari setelah bercerita peristiwa di tepi air terjun Lawean. "Jadi kita kembali tanpa Tuan Senopati?" tanya Puya dengan wajah yang nampak prihatin. "Entahlah Bibi, mungkin nanti Eyang Pranayam akan berbicara banyak. Aku hanya tahu bahwa Kakang Layang Samba telah melukai Eyang Kamandanu, juga bertarung dengan Kakang Jambu Nada. Untunglah Kakang Jambu Nada tidak apa-apa. Kelihatannya Kakang Layang Samba terluka parah. Dan entahlah siapa orang yang telah menyelamatkan Kakang Layang Samba," lanjut Lata Manjari sambil melihat matahari yang telah nampak mengeringkan embun di dedaunan. "Bibi tak mengira akan ada peristiwa seperti ini. Dan ternyata Tuan Senopati ada juga yang mengalahkannya. Padahal belum tentu para temenggung di Majapahit mampu mengalahkan Tuan Senopati. Dulu pernah Gusti Gajah Enggon beradu tanding dengan Tuan Senopati, dan Gusti Gajah Enggon terluka parah. Padahal kita tahu Gusti Gajah Enggon adalah pemimpin pasukan Biangkara, pasukan yang menakutkan seantero bumi Majapahit ini." "Hei, kenapa Paman Gajah Enggon beradu tanding dengan Kakang Layang Samba?" tanya Lata Manjari dengan wajah yang nampak heran. "Menurut kabar yang Bibi dengar, adalah masalah siapa yang memimpin pasukan Biangkara setelah Gusti Patih Gajah Mada menjadi patih di Kediri. Dan saat itu Gusti Gajah Enggonlah yang dipilih. Sepertinya Tuan Senopati tak terima dan mereka beradu tanding. Tapi untunglah Gusti Gajah Mada datang tepat waktu.
sehingga Gusti Gajah Enggon selamat walaupun terluka parah. Tapi bukankah Paman Gajah Enggon yang sekarang menjadi pemimpin pasukan Bayangkara? Benar Tuan Putri. Dengan bantuan Gusti Gajah Mada, akhirnya Tuan Senopati menerima keputusan itu. Walaupun kita tidak tahu apakah Tuan Senopati benar-benar menerima, atau hanya menghormati Gusti Gajah Mada. Aku tak menyangka Bibi mengetahui banyak tentang hal-hal yang seperti itu. Padahal Bibi lebih banyak di Kaputrenan. Dengan senyuman Lata Manjari memandang Puya. Hei, apa Tuan Putri lupa? Bibi adalah teman dekat Eyang cantikmu itu. Lagian Bibi juga melihat pertarungan itu. Sungguh mengerikan, kata Puya, nampak wajahnya mengerut teringat akan sesuatu yang mengerikan. Sebaiknya sekarang kita bersiap-siap Bibi. Bukankah hari ini kita kembali ke kota raja, kata Lata Manjari. Kemudian berdiri, Bibi senang sekarang. Selama Tuan Putri di sini, Tuan Putri tidak lagi manja, dan nampak lebih dewasa. Puya tersenyum kemudian ikut berdiri. Ah Bibi, jangan menggodaku, sahut Lata Manjari wajah yang sedikit merah. Sebentar Tuan Putri, bukankah Tuan Senopati pernah mengirim pesan melalui lontar pada Tuan Putri? Sepertinya Tuan Putri belum memberikan jawaban, kata Puya yang membuat Lata Manjari nampak menunduk. Tuan Senopati memang aneh. Kalau Tuan Senopati mempunyai keinginan maka dia berusaha mendapatkan keinginannya. Walaupun keinginan yang hampir tidak masuk akal, Tuan Senopati berani mengirim pesan dengan lontar itu pada seorang putri. Ah, bukankah aku hanya anak angkat Bibi, kata Puya dengan tetap menunduk. Hei, Tuan Putri lupa untuk tidak menganggap demikian. Kalau saja Gusti Putri Trubhuwana mendengar pastilah beliau akan merasa bersedih. Karena Tuan Putri masih berpikir demi kain, kata Puya memandang lekat gadis cantik itu. Maafkan aku Bibi, apapun dan bagaimanapun yang jelas Tuan Putri adalah putri kesayangan Gusti Putri Trubhuwana. Kasih sayangnya melebihi apapun. Bahkan beliau berani mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Tuan Putri. Sudahlah Bibi, aku juga menyayangi Ibunda. Aku akan berusaha mengabdi pada Ibunda yang telah sudi mengangkat derajat dan menyayangiku dengan sepenuh hati. Pokoknya Tuan Putri jangan pernah merasa sebagai putri angkat, dan hal itu terus diingatkan Gusti Putri Tribhuwana pada Bibi. Kalau Tuan Putri masih merasa demikian, maka Bibi merasa Bibi telah gagal, dan Bibi pasti dihukum. Nampak kesedihan di wajah Puya. Sudahlah Bibi, aku tak akan mengatakan pada siapapun. Bukankah aku hanya mengatakannya pada Bibi, kata Puya sembari memeluk Dayang yang telah merawatnya dengan kasih sayang itu. Bagaimana dengan pesan itu Tuan Putri? Sesaat Merek kembali duduk di amben dalam bilik itu. Entahlah Bibi, aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku belumlah menjadi dewasa, tapi aku takut membuat hati Kakang Layang Samba kecewa. Selama ini dia telah baik padaku, ternyata ada maksud yang disimpan rapat dalam hatinya. Entahlah apa yang menjadi alasannya untuk menyatakannya. Suara Lata Manjari nampak lemah. Bibi, apakah Bibi pernah menyukai seseorang lelaki? Tiba-tiba Lata Manjari mendongok melihat Puya yang nampak melihatnya dengan pandangan aneh. Ah, Bibi hanya ingin mengabdi pada Gusti Putri Tribhuwana. Bibi pun sudah tak lagi muda. Jadi tak pantas Bibi menyukai seseorang. Masa seperti itu sudah lewat Tuan Putri. Atau waktu Bibi masih muda mungkin, kembali Lata Manjari bertanya. Hei, kenapa Tuan Putri bertanya akan hal itu? Apakah Tuan Putri menyukai seseorang? Puyalah yang bertanya kemudian lebih mendekat untuk melihat mata anak gadis itu. Aku tidak tahu Bibi. Tapi maukah Bibi berjanji untuk tidak mengatakan pada siapapun termasuk pada Bunda? Kenapa begitu Tuan Putri? Lebih baik Gusti Putri Tribhuwana lebih tahu tentang Tuan Putri. Puya mengelus rambut gadis itu lembut. Untuk sementara biarlah Bibi saja yang tahu. Aku takut Bunda tak berkenan dengan apa yang aku sampaikan. Lembut suara Lata Manjari menunduk. Baiklah Tuan Putri, katakanlah. Bibi berjanji. Tidak ada yang tahu sampai Tuan Putri sendiri yang membukanya. Aku tak mengerti tentang apa yang aku rasakan Bibi. Aku tak mengerti apakah namanya. Aku hanya bisa menebak saja. Ada sesuatu yang aneh kalau aku berada bersamanya.
Hatiku terasa bergetar kalau mataku bertemu dengan matanya. Gadis cantik itu menghela nafasnya sesaat matanya memandang matahari yang mulai menapak batas cakrawala. Aku ingin berada di dekatnya. Tapi ketika aku bersamanya rasanya aku tak tahan dengan desiran yang aku rasakan, sehingga aku tak berani untuk berlama-lama dengannya. Lembut suara putri cantik itu dengan mata seakan meminta pertolongan. Wajah Puya nampak tersenyum. Dilihatnya gadis cantik itu, gadis yang dulu manja sekarang telah meranjak dewasa. Biarkanlah perasaan itu, Tuan Putri. Itu pertanda bahwa Tuan Putri telah beranjak dari kanak-kanak ke masa yang memang akan dilewatkan gadis sebaya dengan Tuan Putri. Tapi Tuan Putri harus mampu mengendalikannya. Apalagi Tuan Putri adalah seorang putri dari bangsawan Majapahit yang agung. Tak pantas kalau Tuan Putri berlebihan dalam menyikapi perasaan Tuan Putri. Tapi kalau Bibi boleh tahu, siapakah pemuda yang beruntung itu? Aku malu, Bi, jawab Lata Manjari semakin menundukkan wajahnya. Puya kembali memeluk gadis cantik itu. Bibi mengerti, tapi baiklah kalau Tuan Putri tidak mau mengatakannya karena tanpa Tuan Putri katakan Bibi telah tahu. Bibi bisa merasakan dari tatapanmu melihatnya. Benarkah Bibi? Apakah semua orang tahu Bibi? Apakah dia juga tahu? Ah, alangkah malunya aku. Kini wajah Lata Manjari semakin memerah. Tidak, Tuan Putri. Hanya orang yang telah dekat dengan Tuan Putri yang akan tahu. Entahlah dengan pemuda itu apakah dia merasakannya. Hanya orang yang berhati lembut yang akan mengerti dengan tatapan Tuan Putri. Puya mencoba menenangkan perasaan Lata Manjari. Sudahlah Tuan Putri, marilah kita bersiap-siap, pasti yang lain telah menunggu di ruangan dalam, kata Puya kemudian melepaskan pelukannya. Baiklah Bibi, marilah Bibi. Sesaat kemudian Lata Manjari dan Dayang Puya berdiri dari amben itu. Mereka menuju ruang dalam di mana telah menunggu para penghuni pondok utama itu. Demikianlah setelah makan pagi, para penghuni Bukit Penampihan telah bersiap-siap melepaskan Lata Manjari bersama pasukan kecil yang menjemputnya. Di regol utama Bukit Penampihan telah penuh sesak unutek melepaskan rombongan itu. Karena tak hanya Lata Manjari yang akan meninggalkan Bukit Penampihan, tapi keluarga kecil, menantu dan cucu dari Dewi Tunjung Biru. Jambu Nada, kau harus bisa mengendalikan perasaanmu jika telah berada di lingkung orang banyak. Apalagi sebesar kota raja. Mengenai peristiwa semalam itu adalah masalah pribadi. Kau harus dapat membedakan masalah pribadi dengan kepentingan orang banyak. Dia adalah senopati yang selama ini bekerja dengan baik di Majapahit. Jangan sampai kau berbuat di luar kendali. Lembut suara Dewi Tunjung Biru ketika berpesan pada Jambu Nada yang bersimpuh. Dan Cahayu, ingatlah pesan Eyang. Pergunakanlah ilmumu yang kau peroleh di sini untuk orang banyak. Semoga Hyang Widi memperkenankan kita bertemu lagi. Begitulah, banyak pesan yang telah disampaikan wanita tua berhati jernih itu. Matahari mulai menaik ketika rombongan itu mulai meninggalkan Bukit Penampihan. Gusti Pranayam, apakah benar Gusti Layang Samba telah mendahului kita? Kenapa Gusti Layang Samba justru pergi meninggalkan tugasnya di sini? Tanya seorang prajurit yang berpangkat lurah ketika mereka mulai menuruni bukit. Tuan Layang Samba mempunyai tugas yang lebih penting. Karena itu Tuan Layang Samba terlebih dahulu pergi dari Bukit Penampihan. Sebaiknya kita tak perlu memikirkan hal itu. Kita sekarang bertugas mengawal Tuan Putri. Karena itu kita harus bisa memastikan keselamatan Tuan Putri, kata Pranayam mencoba menjelaskan pada prajurit itu. Baiklah Gusti, hamba hanya mewakili teman-teman hamba yang merasa aneh akan kepergian Gusti Layang Samba, jawab lurah prajurit itu kemudian kembali memacu kudanya perlahan-perlahan.